Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Kita bahas soal pertama, kalimat 5 perlu disempurnakan dengan cara. Kita lihat kalimat 5 fokus ya. Saat ini untuk menjaga kelestarian lingkungan termasuk dalam protokol kesehatan pariwisata yang digerakkan oleh Kemenparekraf di masa pandemi COVID-19. Kita lihat di sini di kalimat 5 ini kalimatnya tidak efektif, makanya kita harus menyempurnakannya gitu ya. Kita lihat di sini kenapa tidak efektif karena memang struktur kata dalam kalimatnya ini tidak jelas seperti itu ya. Jadi kamu ingat teman-teman struktur dalam suatu kalimat gitu ya seminimalnya ada subjek dan juga predikat seperti itu ya. Nah jadi nanti seminimalnya ada subjeknya kemudian predikat harus terdapat dalam kalimat tersebut seperti itu. Nah di sini kalau kita lihat kesalahannya di mana atau ketidakefektifan di mana gitu. Nah, di sini kita lihat di sini ada kata saat ini gitu ya. Nah, jadi saat ini itu menunjukkan suatu konjungsi gitu ya. Nah, jadi ini menunjukkan suatu konjungsi atau kata penghubung. Nah, kemudian untuk menjaga kelestarian lingkungan termasuk dalam protokol kesehatan. Nah, untuk menjaga kelestarian lingkungan di sini, nah kakak tulis ya. Nah, ini untuk menjaga kelestarian lingkungan dia masuk ke keterangan. Kemudian termasuk itu nanti predikat dalam protokol kesehatan pariwisata yang digerakkan oleh Kemenparekraf di masa pandemi. Nah, ini nanti masuk ke keterangan juga. Jadi kita belum menemukan di mana letak dari subjeknya gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau memperbaiki kalimat ini biar jelas, nah teman-teman silakan menghilangkan gitu ya salah satu kata yang ada di dalam kalimatnya. Di sini ada kata untuk gitu ya. Nah, jadi di sini ada kata untuk teman-teman. Penggunaan kata untuk di sini kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena kata untuknya menjadikan subjeknya tidak jelas seperti itu. Jadi tidak ada subjek. Nah, di sini saat ini itu sudah tepat konjungsi. Nah, kemudian kita ganti menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini jadinya subjek gitu ya. Termasuknya nanti predikat. Kemudian dalam protokol kesehatan pariwisata yang digerakkan oleh Kemenparekraf di masa pandemi COVID-19 itu adalah keterangan. Jadi agar subjeknya jelas, berarti kata untuknya kita hilangkan. Nah, berarti di sini Kak menambahkan tanda koma setelah lingkungan. Nah, ini kurang tepat, menghilangkan kata dalamnya. Sudah tepat ya penggunaannya. Setelah lingkungan salah, menghilangkan kata untuk itu. Oh iya, menghilangkan kata untuknya yang tepat ya. Nah, ini sudah tepat tadi teman-teman. Kemudian kalau kita cek opsi E, mengganti kata di dengan kata pada salah. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lihat nomor kedua. Kata yang dapat dihilangkan tanpa mengubah makna secara keseluruhan kalimat 4. Kita fokus ke kalimat 4. Anda tidak hanya menikmati objek wisatanya saja, tetapi juga menjaga kelestarian alam yang berdampak positif pada warga lokal. Nah, jadi kita lihat di sini kan ada kata saja. Nah, sedangkan di sini sudah disebutkan nya. Nya itu menunjukkan saja gitu ya. Jadi karena penggunaannya di sini berlebihan atau pemborosan kata dalam kalimat menjadikan kalimat ini tidak hemat. Berarti kita harus menghilangkan kata saja. Makanya jawabannya yang A. Oke, kita bahas nomor yang ketiga, kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama. Bacaan tersebut adalah kalimat. Berarti kalau ditanya gagasan kalimat yang tidak berkaitan, berarti kamu cari kalimat yang sumbang gitu ya. Atau kalimat yang berbeda dengan kalimat utama dan tidak berkaitan dengan kalimat yang lainnya. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat teman-teman dari teks ini, yang harus kita hilangkan itu adalah kalimat 2 gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini disebutkan di awal itu menjelaskan istilah dari eco-travel atau ekoturism tidak hanya bermakna berwisata ke alam bebas. Nah, di sini menjelaskan lebih ke istilah
seperti apa gitu ya, eco-travel dan ecotourism. Kemudian di sini kamu disebutkan Anda dan para wisatawan mungkin pernah mendengar istilah ecotourism. Kemudian setelahnya dia menjelaskan terkait dengan konsepnya gitu ya. Nah, konsep dari eco-travel sendiri, kemudian kamu bisa menikmati seperti apa gitu ya. Kemudian kamu juga bisa menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tetapi di sini karena disebutkan Anda dan para wisatawan lainnya, nah ngobrolin wisatawan gitu ya, dan Anda seperti itu di sini mungkin pernah mendengar istilah ekotourism. Berarti kurang cocok dengan kalimat setelahnya gitu ya. Begitu juga dengan sebelumnya gitu. Makanya teman-teman harusnya jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B, kalimat kedua. Nah, untuk kalimat satu ini udah berkaitan, kalimat ketiga juga ngomongin konsepnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalimat 5 juga untuk menjaga kelestarian lingkungan, katanya dalam protokol kesehatan pariwisata yang digerakkan oleh Kemenparekraf di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi makanya teman-teman jawabannya adalah opsi yang B. Nomor 4, kata menjelaskan pada kalimat 3 tidak tepat sehingga harus diganti dengan kata gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini di kalimat 3, Kepala Balai Tani Taman Nasional Taka Bonerate menjelaskan bahwa generasi milenial sebaiknya memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Nah, teman-teman di sini dia hanya mengemukakan saja gitu ya kalau generasi milenial itu sebaiknya memberikan contoh kepada masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan. Nah, karena di sini ada opsi mengemukakan, nah ini kalimat yang tepat gitu ya. Menyebutkan kurang tepat, kenapa? Karena biasanya kalau menyebutkan itu dia menjelaskan secara lebih rinci satu persatu. Mengharapkan itu kurang tepat. Kenapa? Karena biasanya kalau misalkan mengharapkan, kalimat setelahnya nanti isinya berkaitan dengan harapan apa aja gitu ya yang diperlukan oleh Kepala Balai Taman Nasional gitu untuk generasi milenial yang akan datang. Kemudian memaparkan itu kurang tepat. Nah, memaparkan itu biasanya dia lebih panjang gitu ya dan lebih jelas penguraian dari apa yang dia sampaikan seperti itu. Untuk opsi E menguraikan juga kurang tepat. Makanya jawabannya adalah opsi yang A. Nomor 5, kalimat manakah yang paling tepat sebagai perluasan kalimat 4 agar padu dengan kalimat yang lain? Kita lihat di kalimat 4 ini, generasi milenial bisa memulai gitu ya. Nah, sebelumnya dia menjelaskan Kepala Balai Taman Nasional, Taka Bonerate menjelaskan bahwa generasi milenial sebaiknya memberikan contoh kepada masyarakat sekitar untuk menjaga lingkungan. Nah, berarti di sini dijelaskan kalau misalkan harus memberikan contoh. Nah, di sini ada kata-kata memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Generasi milenial bisa memulai bla bla bla. Berarti kan masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya yaitu memberikan contoh gitu ya. Nah, jadi seharusnya kalau kita melakukan perluasan, kita kasih contohnya. Jadi apa yang harus dilakukan generasi muda? Berarti mereka bisa memulai. Jadi kalimat 4 itu berarti selengkapnya adalah generasi milenial bisa memulai. Oke, sebagai contoh, generasi milenial bisa memulai dengan kegiatan sederhana. Nah, makanya jawaban yang tepat adalah opsi yang A, karena berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Untuk opsi B, C, D, dan E kurang tepat. Nah, karena ini masih kurang cocok atau kurang tepat dengan kalimat sebelumnya.